Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan Arifin dipimpin doanya. Baik Bu, untuk mulai hari ini harus kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa memulai. Berdoa selesai. Baik, apakah hari ini temannya ada yang tidak hadir anak-anak? Hadir. Baik, kalau hadir semua. Nah anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar terkait materi gaya dan gerak. Nah di sini apakah anak-anak sekalian masih ingat materi sebelumnya tentang gaya dan gerak? Siapa? Saya, Bu. Ya silakan Ica. Yang pertama itu ada gaya. Gaya itu adalah tarikan atau dorongan yang membuat benda itu bisa berpindah atau bergerak. Nah, gerak itu adalah perubahan posisi sebenarnya terhadap waktu, Bu. Baik, terima kasih Ica sudah mengingat materi pada pertemuan sebelumnya. Iya benar, jadi gaya itu adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda itu bisa bergerak, berhenti atau berubah bentuk. Sedangkan gerak itu adalah perpindahan posisinya, yang perpindahan posisi terhadap waktu. Nah anak-anak, coba perhatikan pada video ini, video yang pertama. Perhatikan videonya, seseorang mendorong sesuatu, apakah terjadi perpindahan anak-anak? Tidak. Baik, sekarang kita ke video yang kedua. Apakah terjadi perpindahan bendanya? Nah, dari kedua video tadi ada yang bisa menjelaskan perbedaan dari kedua video ini? Ayo, siapa yang bisa? Ya, silakan dia. Kalau misalnya video yang pertama tadi, walau sudah didorong, dia tidak terjadi usaha karena dindingnya tidak bergerak. Kalau yang video mendorong kursi tadi, dia terjadi usaha karena kursinya bergerak. Baik, terima kasih dia. Nah, dari fenomena tadi, anak-anak bisa tahu materi apa yang kita pelajari pada hari ini? Baik, jadi hari ini kita akan belajar terkait materi usaha dan energi. Nah, tapi sebelum itu, Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi, peserta didik itu mampu menjelaskan konsep usaha dan energi dalam kehidupan sehari-hari secara tepat. Kemudian, peserta didik mampu mengidentifikasi hubungan antara usaha dan energi beserta contohnya dalam kehidupan sehari-hari secara tepat. Dan yang terakhir, peserta didik mampu memahami langkah-langkah penyelesaian contoh soal usaha dan energi melalui penjelasan yang diberikan secara tepat. Silakan dicatat, nanti Ibu akan menjelaskan secara lebih rinci. Jadi, anak-anak usaha dalam fisika itu adalah gaya yang bekerja pada suatu benda sehingga menyebabkan benda tersebut mengalami perpindahan. Yang dimana persamaannya itu adalah W sama dengan F dikali S. Nah, kalau diketahuinya ada sudutnya itu, maka kita menggunakan rumus W sama dengan F dikali S dikali cos theta. Nah, di mana W itu adalah usaha yang satuannya Joule, kemudian F adalah gaya, satuannya Newton, kemudian S adalah perpindahan, satuannya meter, dan theta itu adalah sudut antara gaya dan perpindahan. Nah, kemudian anak-anak perlu diketahui ada beberapa jenis dari usaha ini. Ada usaha positif, usaha negatif, dan usaha nol. Nah, usaha positif ini terjadi ketika gaya yang diberikan itu searah dengan arah perpindahan benda tersebut. Nah, kemudian usaha negatif itu seseorang mengerem sepeda di jalan yang menanjak karena dia lagi mempertahankan posisinya. Kemudian usaha nol itu terjadi ketika gaya yang diberikan itu tidak menyebabkan perpindahan. Contohnya pada video pertama tadi dan contohnya pada seseorang ini. Nah, sekarang kita contoh soal. Ada yang bisa membantu Ibu untuk membacakan soalnya? Ya, Zahwa silakan. Sebuah mobil mainan ditarik seorang anak dengan gaya sebesar 220 Newton membentuk suhu 30 terhadap bidang datar. Jika mobil mainan bergerak sejauh 20 meter, berapakah usaha yang dilakukan anak tersebut? Baik, terima kasih Zahwa. Nah, dari contoh soal ini kita menggunakan rumus yang mana anak-anak?
usahanya tadi, maka didapatlah 200 joule. Jadi usaha yang dilakukan anak tersebut sebesar 200 joule. Nah, sekarang kita lanjut ke energi. Jadi anak-anak, energi ini berasal dari bahasa Yunani yaitu ergon yang berarti kerja. Jadi energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha. Nah, ternyata ada juga beberapa jenis-jenis energi ini. Yang pertama itu ada energi potensial. Nah, anak-anak, energi potensial ini adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena kedudukannya terhadap suatu titik acuan. Biasanya permukaan tanah. Jadi semakin tinggi posisi benda dari tanah, maka semakin besar energi potensialnya. Nah, anak-anak bisa perhatikan pohon kelapa ini. Jadi buahnya itu memiliki energi potensial karena kedudukan atau posisinya. Nah, yang dimana persamaan dari energi potensial ini adalah F sama dengan M dikali G dikali H. Nah, keterangannya anak-anak bisa catat. Kemudian selanjutnya kita beralih ke energi kinetik. Jadi energi kinetik ini adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena gerakannya anak-anak. Jadi semakin cepat suatu benda itu bergerak, maka semakin besar pula energi kinetik yang ada pada benda tersebut. Misalnya kita bermain sepeda, ada juga di sini kita sedang berlari, menggelindingkan bola di lantai, dan masih banyak lagi yang berkaitan dengan energi kinetik. Yang dimana persamaan dari energi kinetik ini adalah eta sama dengan 1/2 mv kuadrat. Nah, keterangannya anak-anak bisa ditulis atau dicatat di layar berikut. Kemudian ada juga anak-anak selain energi kinetik dan potensial, ternyata ada energi mekanik juga. Jadi energi mekanik ini adalah energi total yang dimiliki oleh suatu benda. Energi mekanik ini berasal dari energi potensial dan juga energi kinetik atau gabungan dari keduanya. Nah, energi mekanik ini itu bendanya itu bersifat kekal, artinya energi mekanik itu tidak dapat dimusnahkan, namun dia dapat berubah bentuk. Nah, contohnya, anak-anak perhatikan pada layar berikut. Ada seseorang yang sedang mendorong anak-anaknya. Nah, ketika seseorang mendorong anak-anaknya ini, dia akan memberikan usaha kepada anak-anak ini karena nanti energi yang meluncur itu secepat mungkin itulah disebut sebagai energi kinetik. Nah, kemudian jika anak-anaknya itu berada di sini, maka anak-anak itu memiliki energi potensial, ya benar. Jadi yang dimana persamaan dari energi mekanik itu adalah EM sama dengan EV plus EK. Nah, persamaannya kita bisa lihat di layar. Kemudian contoh soal, ada juga contoh soal sebuah benda berada dalam keadaan diam pada ketinggian 80 cm dari permukaan tanah, masa benda itu 5 kg dengan percepatan gravitasi bumi itu 10 meter per second kuadrat. Nah, tentukan energi mekaniknya. Jadi kita tinggal menggunakan persamaan yang ada di samping itu. Karena kecepatannya tadi, karena benda itu dalam keadaan diam, maka kecepatannya berapa anak-anak? Nah, karena kan rumus EK tadi adalah setengah mv kuadrat, yang dimana V-nya itu ada senilai 0, maka kita tinggal masukkan saja nilai-nilai yang ada yang diketahui dari energi potensial, maka didapatlah senilai 40 joule. Hubungan usaha dan energi. Jadi usaha dan energi ini saling berhubungan anak-anak. Yang dimana yang pertama itu energi kinetik. Jadi usaha yang dilakukan pada benda itu menyebabkan perubahan pada energi kinetik. Semakin besar usahanya, maka perubahan energi kinetiknya juga akan semakin besar. Nah, dari turunan persamaan-persamaan itu didapatlah hubungannya itu sama dengan W sama dengan delta EK. Kemudian pada energi potensial juga sama, bahwa usaha dapat menyebabkan perubahan pada energi potensial, yang dimana perubahan itu terjadi karena pada ketinggiannya. Maka dari persamaan ini tadi didapatlah hubungannya itu adalah W sama dengan delta EP. Nah, sekarang kita akan simulasi anak-anak. Nah, ibu ingin membuat kelompok, ibu terdiri dari 4 kelompok karena di sini totalnya 16 ya, tadi ada yang keluar. Jadi silakan membentuk 4 kelompok. Ini 1, 2, 3. Nah, ini gabung aja ya. Kelompok Arifin dan kelompok Zahwa digabung. Silakan membentuk lingkaran anak-anak. Kelompok Arifin dan Zahwa silakan digabung.
barisan ya. Silakan membentuk. Orang ya, kalau bukan ya udah kamu balik atas ini. Silakan duduk kelompok dulu. Kelompok 4. Silakan duduk kelompok 4. Nah, anak-anak kerjakan lembar kerja, pertanyaan-pertanyaan yang ada di lembar kerja nanti dikumpulkan kepada ibu ya. Kalau yang kurang paham anak-anak, ya silakan kerjakan pertanyaan-pertanyaan pada lembar kerja. Ya anak-anak, waktunya sudah selesai. Silakan kumpulkan lembar kerja-nya kepada ibu dan duduk kembali ke kursinya masing-masing. Baik ibu. Dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di lembar kerja ini, ibu akan memilih secara acak. Nanti kalian maju ya. Ya, Bu. Kita ke pertanyaan dari kelompoknya Zahwa dulu. Nih. Silakan kelompok Zahwa jawab pertanyaan nomor 1. Zahwa maju. Pertanyaan nomor 1, apakah semakin tinggi posisi awal kecepatan benda semakin besar? Jawabannya iya, karena semakin tinggi posisi awal, energi potensial gravitasi juga semakin besar. Saat benda bergerak turun, energinya berubah menjadi energi kinetik, sehingga kecepatan benda semakin besar. Baik, terima kasih. Tepuk tangan anak-anak pada Zahwa. Ya, sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang kedua dan ketiga. Silakan Marcella maju ke depan untuk jawab pertanyaan 2 dan 3. Dan 3. Pertanyaan nomor 2 itu bagaimana hubungan antara ketinggian dengan jarak berhenti? Semakin tinggi ketinggian benda, maka semakin besar jarak berhenti dan semakin jauh jaraknya. Yang ketiga itu mengapa pada beberapa percobaan jarak berhenti terlihat hampir sama, padahal ketinggiannya berbeda. Karena yang pertama itu karena pengaruh gaya gesek yang konstan, dan yang kedua itu ada perbedaan energi yang tidak terlalu signifikan, dan yang ketiga itu adalah keterbatasan atau pengaturannya pada simulasi. Baik, terima kasih Sela. Tepuk tangan anak-anak pada Sela. Selanjutnya, ibu ingin yang cowok. Silakan Arifin maju. Untuk jawab nomor 4 dan 5. Pertanyaannya, energi apa saja yang terjadi selama gerak benda? Jawabannya energi potensial, energi kinetik, sama energi panas. Lalu nomor 5, apakah energi organik kekal? Jelaskan. Jawabannya secara teori iya, namun ada percobaan energi mekanik hanya berubah bentuk menjadi energi panas akibat gesekan, Bu. Baik, terima kasih Arifin. Silakan duduk. Tepuk tangan anak-anak untuk Arifin. Nah, sekarang untuk kesimpulannya, ibu ingin Zahra maju ke depan untuk menyimpulkan dari simulasi tadi. Silakan maju ke depan. Ya, untuk kesimpulannya, semakin tinggi posisi awal, semakin besar energi potensial yang berubah menjadi energi kinetik, sehingga kecepatan meningkat. Namun pada simulasi jarak berhenti tetap karena pengaruh dari pengaturan di simulasinya. Baik, terima kasih Zahra. Tepuk tangan anak-anak. Ada yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan Putri Nurhima. Pada kesimpulan pembelajaran hari ini itu usaha terjadi jika ada gaya yang menimbulkan satu benda itu untuk perbedaan. Beberapa jenis usaha juga, di mana itu ada usaha positif, ada negatif, dan nol. Baik, terima kasih Putri. Tepuk tangan anak-anak untuk Putri. Selanjutnya, siapa yang bisa menyimpulkan lagi? Ya, silakan Indri.
Ibu, jadi hari ini kita belajar tentang energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha. Ada 3 energi. Yang pertama, kinetik saat benda bergerak. Yang kedua, potensial saat benda di ketinggian. Yang ketiga adalah energi mekanik total atau gabungan dari energi potensial dan energi kinetik. Baik, terima kasih Indri. Tepuk tangan anak-anak untuk Indri. Pembelajaran kali ini Ibu cukupkan sampai di sini terlebih dahulu ya. Silakan pelajari materi terkait hukum Newton untuk pertemuan selanjutnya. Nah, pertemuan selanjutnya lagi kita akan mengadakan ujian mid semester. Nah, mungkin itu saja pembelajaran hari ini. Ibu cukupkan sampai di sini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum.